Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, ketika kita mungkin tidak berjumpa, di sinilah aku sampaikan tahun baruku sama kita semua ya. Ya, selamat tahun baru, sehat-sehat panjang umur kita semua. Ya, semoga ke depan lebih baik lagi. Kita percaya bahwa tahun-tahun ini semuanya dah tahun berkat bagi kita. Kalau kita rajin. Kalau malas, kapan pun nggak dapat berkat ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sabda Allah yang mengingatkan kita hari ini dari pembacaan Perjanjian Lama dan Kitab Injil, judul khotbah kita adalah hidup bukan milik kita sendiri. Untuk lebih memahami bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, kita mau dipandu dulu dengan lagu anak sekolah minggu. Kalaupun agak salah-salah nanti sedikit, yang dipandu lewat liriknya, karena tiba-tiba juga saya bilang tadi sama pemusik, sama song leader, sama IT kita. Ya, kita nyanyi untuk yang judulnya hidupku bukan aku lagi tapi Yesus dalamku. Ini lagu sekolah minggu. Kalau tahu keras-keras saja nyanyi. Kalau nggak tahu pelan-pelan, nanti merambelangan nanti semua. Baik, kita mulai. Hidupku bukannya akulah, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Terima kasih. Saudara-saudara, ya lagunya agak enak juga, tapi nggak seenak untuk meresapi dan menjalankannya. Sebab ketika kita mengatakan dalam hati kita, hidup bukan milikku sendiri. Lalu hidup kita ini milik siapa? Tapi kita dapat menyadari memang hidup kita adalah untuk sendiri. Maka kadang-kadang ketika kita hidup menurut hidupku, maka kita bersuka-suka. Gampang marah, berbuat sesuka-suka, selalu menilai-nilai orang, selalu menganggap kita lebih baik dari orang lain. Ketika kita hidup di dalam hidup kita sendiri. Dan hal ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata untuk menghidupi Kristus dalam hidup kita ini, supaya Kristus hidup dalamku, ternyata banyak hal-hal yang akan membuat kita tidak membuat Yesus hidup dalam hidup kita. Baik karena faktor-faktor yang dari orang lain.
yang dari orang lain yang suka mengejek-ngejek kita, lalu kita ngamuk dan marah. Yang ada orang lain yang selalu fitnah-fitnah kita, katakan kata-kata yang enggak enak di hati kita, sehingga kadang-kadang membuat kita stres, membuat kita enggak bersemangat lagi, iman kita layu, Kristus enggak menguasai hidup kita, sehingga kita terbawa oleh kata-kata orang yang bisa merusak kehidupan kita. Ada juga kita nggak menghidupi Kristus ketika orang berbuat curang kepada kita, sehingga ada prinsip hidup harus balas membalas. Kayak perjanjian lama juga, kuping ganti kuping, nyinyi ganti nyinyi, gigi ganti gigi maksudnya. Ya semuanya harus balas membalas, baru pas. Ya kan begitu. Ketika kita menganggap bahwa hidup ini adalah milik kita, maka ya apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, itu kadang-kadang membuat kita ini tidak bisa menguasai diri kita karena faktor pengaruh orang lain yang membuat kita undur imannya. Dan ada juga faktor dari dalam kita. Kristus itu nggak hidup di dalam hidup kita ini. Sehingga kita kadang-kadang itu egoisnya itu loh. Kehendak kita yang harus jadi. Manusia yang sombong. Serakah. Tamak juga. Tidak pernah puas terhadap apa yang dia peroleh. Suka kita membanding-bandingkan orang lain. Ini yang datang dari hidup kita. Sehingga kita pertanyaannya pada kita sekarang, sebenarnya siapa yang hidup di dalam hidup kita ini? Ya kita sendiri. Gejala-gejala Kristus hidup dalam hidup kita ini kelihatannya nggak nyala. Oleh karena itu apa yang dibuat oleh tadi buat kita, selalu ini membawa tuntunan buat kita tadi dalam petunjuk hidup yang baru. Kita sering bersungut-sungut, berbantah-bantahan, cari-cari persoalan, cari-cari pasal. Ada yang kita sendiri, angkatan yang bengkok hatinya. Ada yang sesat. Tapi apa yang diinginkan? Hendaklah kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Kalau ada keinginan dari kehidupan yang baru, maka kalau Kristus ada dalam hidup kita, maka kita dituntun oleh Tuhan menjadi bintang-bintang yang bercahaya, yang bisa mengubah kehidupan kita yang lebih baik lagi. Itulah Kristus ada dalam hidupmu dan hidup saya. Jadi kuncinya kalau kita menghidupi Kristus dalam hidup kita ini, ada suatu perubahan yang lebih baik. Yang dulu suka marah-marah, setiap hari marah-marah, sekarang marahnya tinggal sore-sore aja. Yang dulu sukanya ngejek-ngejek dan fitnah-fitnah orang, yang selalu dikatakannya 10 orang difitnah, diejek-ejek semuanya, sekarang tinggal 2 orang. Ya, ada sesuatu yang lebih baik. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita mau menghidupi Kristus dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa milik kita, tubuh kita ini bukan milik sendiri. Kita tahu semua itu. Buktinya kita tahu bahwa kita tidak memiliki hidup kita. Suatu saat matilah kita. Tahu kita itu bahwa kita adalah milik Tuhan. Tapi apakah kita sadar bahwa menjalani kehidupan ini kita selalu mau diimani bagaimana hidup Kristus itu dalam hidup kita itu? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Allah,
Walaupun bukan sesuatu yang mudah, tapi Kristus mau mengingatkan kepada kita. Saudara dan saya, sebagai milik Allah yang sangat berharga, Tuhan tidak akan biarkan kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, dalam dunia yang salah. Tapi dengan lemah lembut Tuhan Yesus memanggil, anakku marilah. Tapi banyak orang juga nggak mau. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam pembacaan kitab Yohanes. Lanjutan dari bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang ke-12 orang itu. Yesus mengatakan kepada murid yang ke-12, ikutlah aku. Dari yang ke-12 murid itu, kata Yesus, ikutlah aku. Maka ribuan juta penduduk dunia ini sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Sudah sampai ke Gunung Sinabung ini. Dari apa yang dikatakan oleh Yesus, ikutlah aku kepada murid-muridnya. Sampai juga ke tempat kita sekarang. Puji Tuhan, kita mau belajar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita. Itu yang disampaikan Tuhan juga melalui Samuel. Samuel ini adalah anak yang diharapkan oleh bapaknya. Kira-kira siapa yang ingat nama bapak Samuel? Elkana, bagus. Kalau cerdas tangkas ini pun tes 100 ini. Mamanya siapa ya? Ya, tapi jangan dinamai mama orangnya. Kita kadang-kadang anak-anak begitu. Suka nama-nama bapak orang, berantem juga akhirnya. Elkana dan Hana, ya menurut cerita Alkitab, Elkana ini seorang perempuan yang mandul. Tapi lali si metahat mandi bata. Dangadong naso tarpatu padi bata. Tiada mustahil bagi Tuhan. Itu yang dikatakan oleh sabda kepada kita. Dan ternyata kehendak Tuhan jadi. Lahirlah Samuel yang kecil. Najar atau janji Elkana dan Hana. Kalau aku punya anak laki-laki Tuhan, kalau Tuhan berikan kepada anakku laki-laki, maka aku akan berikan dia kepada Tuhan. Ternyata kasih karunia Tuhan ada pada mereka. Ini mengingatkan kepada kita memang ketika doa itu kita imani, semuanya bisa terjadi. Banyak yang tidak terjadi karena doa itu kita tidak yakini, dan doa itu juga kita tidak amini, dan doa itu selalu kita harapkan ketika kita mau berdoa, apa yang kita minta, simsalabim langsung jadi. Gak ada ceritanya itu. Karena itu kita masih menunggu proses Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang terjadi dalam keluarga Elkana dan Hana. Maka anak kecil yang berusia antara 2-3 tahun, dibawalah dia kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel lah yang akan membimbing dia untuk dapat mengenal Tuhan. Suatu ketika malam tiba, maka Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel, lalu dengan sigap dia berlari ke kamar Nabi Eli. Ada apa Pak, engkau memanggilku? Ini juga untuk anak-anak sesuatu yang belajar kita dari Samuel ya. Sebab anak-anak sekarang banyak yang ngengel. Banyak sekali yang tuli. Enggak mendengarkan. Asik dengan Androidnya. Ya, lagi-lagi seru-serunya gamenya. Ya, udah sebentar. Saudara-saudara, kita mau belajar anak-anak dari Samuel ya. Kalau apapun dipanggil mama sama bapak, ya mak, hadir terus. 3 kali Tuhan mengatakan kepada Samuel, ya, dia lari menghampiri. Ada apa Pak? Akhirnya Samuel tahu bahwa yang berbicara adalah Tuhan.
Selanjutnya Eli katakan kepada Samuel, kalau ada yang memanggilmu, katakanlah, aku ini Tuhan, berbicaralah. Selanjutnya Samuel tahu yang berbicara adalah Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada Samuel ada hal-hal yang salah yang dilakukan oleh Nabi Elia dengan keluarganya. Kelihatannya, ya, Nabi Elia kurang seberuntung kita memiliki anak. Dia memiliki anak yang tidak taat kepada Tuhan. Itu semua menyedihkan hati Samuel, hati Eli. Tapi itulah yang terjadi ketika kita semua anak-anak ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Betapa sedihnya kita orang tua. Karena itu kita mau belajar, anak-anak kita semua, untuk belajar mau mendengarkan apa kata orang tua kita. Sebab tidak ada yang tidak baik yang disampaikan oleh orang tuamu kepadamu. Tapi kita kadang-kadang itu tadi dari ego kita, ya sukakulah, aku kan anak, suka-suka akulah. Ya, kalau dimarahin pun nanti rayu-rayu juganya. Saudara-saudaraku, proses bagaimana Samuel untuk mengenal Tuhan, dan semakin besar dia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dia semakin menyadari bahwa hidupnya adalah dipimpin oleh Tuhan, dan dia mau melayani Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu juga yang terjadi di dalam ke-12 murid Tuhan Yesus. Yang pada waktu itu dipanggillah seorang yang bernama Filipus. Itu dalam murid-murid Yesus yang pertama. Besok harinya Yohanes berdiri lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus berdiri, ia berkata, maaf, ini yang ayat 35 ya, mulai 34 tadi. 43. Esok harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Saudara-saudara, Yesus memanggil orang-orang di dalam segala kekurangannya. Serupa ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, itu dari daerah Galilea. Daerah Galilea itu daerah seperti pelabuhan yang pendidikannya tidak ada. Dianggap daerah yang kumuh. Tapi Yesus tidak memandang dari status orang. Tuhan mau memanggil kita dari apa saja yang Tuhan hendaki, maka Tuhan akan memanggil. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Filipus mendengar suara Yesus, ikutlah aku, maka dia merasa bersukacita, bergembira karena Tuhan Yesus yang memanggil dia. Maka dia cerita kepada temannya Nathanael. Nathanael ini seorang yang berpendidikan. Nathanael ini seorang yang realistis. Maka Nathanael berkata, mungkinkah dari Nazaret lahir seorang yang penting? Ya, mungkin seperti sindiran ya. Karena Nazaret itu juga daerah yang moralnya rusak. Banyak kejahatan di situ. Masa dari situ lahir seorang yang pemimpin yang hebat? Saudara-saudara, Nathanael sebenarnya nggak sinis. Dia pakai logika kebenaran. Karena dengan ilmu yang dia peroleh, dia tahu bahwa ketidakmungkinan itu apapun bisa terjadi di dalam Tuhan. Lalu Nathanael ketika suatu saat bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu isi hati manusia. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya,
kepada Nathanael, lihatlah, ini seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan bisa melihat hati manusia. Dan dia mengatakan tidak ada kepalsuan di hati Nathanael ini. Ketulusannya, kebenaran yang dia harapkan, Tuhan mau nyatakan. Ini loh aku kenal kamu sejak kamu lahir. Kamu duduk di pohon ara pun aku tahu. Yang pasti menurut tafsirannya Nathanael ini ada duduk di pohon ara. Dari mana Yesus tahu? Yesus nggak lihat. Tapi dengan iman Nathanael mengatakan, inilah, engkaulah Raja orang Israel. Engkaulah anak Allah. Pengakuan yang tulus dan sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyapa dia dan menyatakan bahwa Nathanael, engkaulah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan pemberitaan kabar baik. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel, apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya yang mengatakan ikutlah aku, apa yang Tuhan katakan kepada Nathanael, saudara-saudara, mereka merespon panggilan Tuhan, dan selanjutnya mereka membangun kedekatan, hubungan yang baik kepada Tuhan, sehingga iman mereka bertumbuh. Kita juga selalu diajarkan di dalam lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, agar kau tumbuh. Apakah kita mau membangun kehidupan kita, menghidupi Kristus dengan kita? Inilah yang Tuhan tuntun bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita mau menjalani hidup kita, hidup yang kita miliki, bagaimana menghidupi Kristus, sudah pasti ada perbedaan. Jelas ada. Karena pengenalan kita kepada Kristus akan membentuk iman percaya kita. Selanjutnya kita mau menjalani hidup yang lebih baik lagi. Orang yang sudah mengenal Kristus akan menanggalkan manusia-manusia lama. Kebiasaan-kebiasaan lama. Yang suka nyuri, yang suka melawan, yang suka cakap-cakap orang, yang suka melakukan sebuah yang tidak sopan. Itu tinggal di belakang. Menghidupi Kristus berarti kita sudah belajar hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau tetap hidup. Memang ya, kadang kita nggak bisa mengontrol hidup kita. Hidup kita suka-suka kita menjalani. Apa yang saudara dapatkan dalam menjalani hidup suka-sukamu? Kita pikir itu sesuatu yang benar, tapi tidak pas. Paulus katakan, semuanya berguna, tapi itu semua kadang-kadang nggak dipakainya, karena itu tidak menguntungkan orang lain. Saudara-saudara, kadang dalam kehidupan kita nggak peduli sama orang lain, yang penting kita senang, yang penting kita sor, yang penting kita beruntung. Soal orang lain, lomo nama isi sukanya lah di situ. Emangnya gue pikirin. Kadang begitu, kadang-kadang prinsip kehidupan manusia. Tapi orang yang hidup dalam Kristus mulai menjalani kehidupan ini. Menjalani hidup dengan kebenaran. Sambil tetap kerja ya kerja, sekolah ya sekolah. Semua hidup dalam Kristus, segala aktivitas kita lakukan. Tapi pasti ada yang membedakan orang yang hidup dalam Kristus dengan orang yang tidak hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, karena itu mari kita mau hidup kita ini dipakai oleh Kristus. Mari kita mau hidup kita ini membentuk suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, itu semua kita dapatkan
karena kita adalah milik Kristus. Katakan dalam hatimu, aku adalah milik Kristus. Kalau kita mengatakan bahwa kita milik Kristus yang sudah menebus kita, maka pengenalan kita kepada Kristus, ayo kita tetap majukan, mari kita tingkatkan, kita bangun hidup kita di dalam Kristus yang akan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk hidup kita, untuk masa depan kita, untuk kesatuan keluarga kita, untuk keluarga, keutuhan keluarga kita. Saudara-saudara, Yesus sudah menjadi sahabat yang setia bagi kita, yang selalu mengatakan kepada kita, ayo ikutlah aku, marilah. Tuhan selalu mau memanggil kita, supaya kita menjalani hidup dengan tuntunan Tuhan. Percayalah, Roh Kudus diberikannya kepadamu dan kepada saya, untuk menolong kita, memampukan kita, lebih mau mengamini, mau hidup belajar di dalam Kristus dalam kehidupan kita. Agar demikian saudara-saudara, ingatlah bahwa apapun yang dikatakan oleh Tuhan pada saat ini, hidup bukan milikmu sendiri. Karena hidup bukan milik sendiri, sudah ada bagian Tuhan, bagian Kristus di situ. Mari kita tunjukkan apa yang mau kita lakukan, itu semua dalam tuntunan Kristus. Percayalah, sama seperti arti nama Nathanael, itu artinya pemberian Allah. Pemberian Allah yang sudah banyak kepada kita. Pengenalan kepada Tuhan itu adalah anugerah kita. Kita sudah bisa lewati 2 minggu dari tahun yang baru kepada kita. Itu adalah pemberian Allah. Hari-hari masih Tuhan izinkan untuk kita nikmati bersama keluarga-keluarga kita. Tuhan masih izinkanmu untuk menggapai masa depanmu yang lebih baik lagi. Banyak pemberian Allah yang sampai kepada kita. Tapi Tuhan selalu ingatkan bahwa marilah kita menghidupi Kristus dalam hidup kita, membangun hidup kita lebih baik lagi. Itulah janji Tuhan yang diberikannya kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Tapi kadang kami menjadi anak yang nakal. Kami seperti domba-domba yang sesat, yang mengikuti kata hati kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Biarlah kami menyadari